wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Materi dari saya sebagaimana telah kalian peroleh pada PowerPoint yang telah saya siapkan untuk kelas 11 ini, yaitu tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Bagaimana saudara kalian ketahui bahwa kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu bangsa menempati tempat tinggal bangsa lain dan berdiam di situ dalam waktu yang lama sampai berdirinya atau tegaknya suatu penguasaan atas wilayah tersebut. Kemudian kolonialisme ini untuk kita itu terjadi pada masa awal revolusi pelayaran, di mana bangsa-bangsa Barat karena ditemukannya kompas, kemudian peta dunia pelayaran diperbaiki, mereka berani mengarungi samudera luas sehingga sampai ke negara kita. Bangsa yang pertama sekali sampai ke Indonesia adalah bangsa Portugis, di mana mereka berlayar mengarungi samudera luas sampai ke Samudra India dan masuk ke Indonesia melalui Selat Malaka dan sampai ke Indonesia. Bangsa Portugis ini pertama sekali dia ada di Goa. Dia dari Goa, bangsa Portugis ini mencari pusat rempah-rempah yang menurut mereka pusat rempah-rempah itu adalah di Malaka. Untuk itu armada Portugis mempersiapkan dirinya di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque tahun 1509 menyerang pelabuhan Malaka, berusaha merebutnya. Tapi waktu itu sah bandar kerajaan Malaka beserta Sultan berhasil mempertahankan Malaka. Namun 2 tahun kemudian Portugis kembali datang ke Malaka dan berhasil merebut Malaka pada tahun 1511. Nah, dari sini Portugis mulai melanjutkan pencarian rempah-rempah itu. Rupanya bukan Malaysia sebagai pusat rempah-rempah itu, melainkan adalah di Maluku. Untuk itu Portugis mulai datang ke Maluku dan berhasil mendapatkan rempah-rempah itu, dan rempah-rempah ini sangat laku di Eropa sehingga Portugis mendapat keuntungan 600%. Hal inilah merangsang bangsa-bangsa lain juga kemudian datang ke Nusantara untuk mencari di mana pusat-pusat rempah-rempah itu berada. Bangsa selanjutnya adalah bangsa Spanyol yang datang di Kepulauan Maluku ini juga untuk mencari rempah-rempah. Kedatangan bangsa Spanyol ini merupakan ancaman bagi Portugis, dan di sana terjadilah perang antara Portugis dan Spanyol. Kemudian yang kita lihat saling mendukung antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Nah, kepentingan dari kedua bangsa inilah yang dimanfaatkan oleh Tidore, kerajaan di sana, untuk meminta bantuan kepada mereka dalam peperangan antar kerajaan di Indonesia. Kemudian bangsa yang selanjutnya yang datang ke Indonesia adalah bangsa Belanda, yang mana mereka datang sama sekali di bawah pimpinan Cornelis Hartmann yang tiba di Sunda Kelapa pada tahun 1596, dan mereka di sana melihat ada rempah-rempah, dan Belanda ini memuat rempah-rempah ini satu kapal penuh, tetapi mereka tidak mempunyai biaya untuk membayar semuanya, sehingga rakyat marah dan menyerang armada
Belanda ini, sehingga Belanda kembali pulang ke negerinya. Kemudian kedatangan Belanda yang kedua nanti di pimpinan pabrik. Nah, mereka sudah berhati-hati dan supaya tidak lagi terjadi pertentangan dengan penduduk setempat. Nah, karena adanya Spanyol dan Portugis di Maluku, maka Belanda berpikir bagaimana untuk memenangkan persaingan dagang ini. Maka mereka mendirikan kongsi dagang yang disebut dengan Vereniging of Industry Company atau VOC, yang bertujuan untuk pertama menghindari persaingan dagang antara bangsa Belanda itu sendiri. Yang kedua adalah untuk menghadapi pedagang-pedagang Portugis dan Spanyol. Untuk itu mereka mulai dapat mengumpulkan rempah-rempah itu dan meminta persetujuan dari kerajaan Belanda yang ada di sana. VOC sesungguhnya adalah hanya sebuah perusahaan dagang yang diberikan hak oktroy oleh pemerintah Belanda, sehingga mereka memiliki kekuasaan yang besar. Hak oktroy itu antara lain, pertama hak untuk mencetak mata uang sendiri, hak untuk mengangkat pegawai sendiri, hak untuk mempersenjatai diri, dan kemudian adalah hak juga untuk melakukan perjanjian dengan raja-raja setempat. Kalau kita melihat besarnya kekuasaan VOC ini sudah mewakili negeri Belanda itu sendiri. Bayangkan sebuah perusahaan besar mewakili negeri Belanda. Karena itu pemerintahan VOC di Indonesia yang dimulai dari Gubernur Jenderal Peter Bosch tahun 1609 itu disebut dengan pemerintahan tidak langsung atau indirect government. Nah, dari Ambon ini Portugis kemudian berpikir untuk mengembangkan VOC ini. Maka ketika Gubernur Jenderal Jan Pieter Jonkun diangkat menjadi gubernur, maka ia memindahkan pusat kegiatan VOC dari Kepulauan Maluku ini ke Jakarta. Nah, dari sana mereka bisa menyusun strategi untuk mengirimkan rempah-rempahnya ke negeri Belanda. Dan Jan Pieter Jonkun mulai menyusun siasat untuk merebut Batavia itu di bawah Sultan Agung. Dengan siasat yaitu adu dombanya, maka nanti kita melihat bahwa dalam perkembangannya VOC berhasil merebut Jakarta ya di bawah pimpinan Jan Pieter Jonkun pada tahun 1619 dan mengubah nama Jakarta menjadi Batavia, yang mana ini mengingat bahwa Jan Pieter Jonkun sebagai seorang gubernur jenderal Belanda waktu itu lahir di desa bernama De Batav di negeri Belanda. Nah, dari sinilah Belanda perlahan-lahan kemudian memperluas kekuasaannya, merebut Jawa sedikit demi sedikit melalui politik yang paling terkenal, yaitu divide et impera atau politik adu domba. Nah, kita melihat bahwa dalam perjalanannya VOC ini bangkrut disebabkan karena beberapa hal. Pertama, banyaknya korupsi di kalangan pejabat di VOC. Kemudian yang kedua, administrasi yang tidak uniform atau tidak seragam, pertama mengenai laporan keuangan dari VOC. Kemudian yang ketiga, banyak pegawai di VOC itu yang tidak cakap atau tidak pandai. Jadi ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita bahwa betapa besar, betapa hebatnya pun perusahaan itu bisa menguasai sedikit demi sedikit tanah-tanah Indonesia, tetapi karena praktek-praktek yang seperti saya sebutkan tersebut bisa menimbulkan kebangkrutan. Ini merupakan suatu pelajaran sejarah bagi kita untuk tidak mengulanginya. Sekian untuk saat ini, nanti akan kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.